setelah 30 ini mohon direstore dulu di laptop masing-masing. Kemudian silakan Bapak Ibu download ya atau kopikan program yang barusan saya kirim di Business Summer. Yang barusan ya, ada saya kirim di grup Business Summer. Download dulu, pastikan kopi betul ya tempatnya. Habis itu jangan lupa jalankan set database seperti biasa. Sebelum kita mulai acara kita sambil ini, marilah kita sama-sama berdoa membuka masing-masing. Mudah-mudahan acara kita dilancarkan. Berdoa juga. Selesai. Dan silakan lakukan apa yang kami sampaikan tadi. Download di Business Summer dulu versi 08. Kemudian restore data ke bulan Juni. Data Juni ya. Jalankan set database. Kakak punya plus kakak punya plus 2. Bentar aja kok.
Sudah selesai Bapak Ibu semuanya? Belum ya? Langsung apa ya? Kamu nggak usah respon. Pertama, nanti saya minta maaf dulu. Acara mungkin kita sambung sampai malam ya Bapak Ibu ya. Karena hari Jumat besok kami PDTI itu wajib ikut Zoom dengan Dekan Pusat. Takutnya kami kalau tidak datang, tidak ada absensi segala macam ya. Kalau Pusat bahaya juga ya. Kemudian Zoom itu kayaknya agak penting karena juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan juga ke pihak OJK-nya. Kalau undangan itu datangnya lebih cepat dari acara kita ini, mungkin acara kita ini bisa kita cancel. Tapi acara kita ini semua sudah deal dengan pihak hotel segala macam sudah selesai. Kemudian ada juga kawan-kawan yang sudah dalam perjalanan. Jadi mau ya kita lanjutnya dulu. Kalau seandainya materi tidak tercapai hari ini terpaksa mungkin kita lanjutkan mungkin via Zoom atau nanti bisa kita atur lah mana bagusnya. Ya, kalau yang kemarin tercapai lah, karena mereka full 2 hari. Jadi kemarin ada direksi yang WA, ya, kita tetap lanjut, seperti itu. Mudah-mudahan yang IR ini tercapai. Ini pembahasannya tidak banyak karena hanya perubahan konversi ya, konversi untuk sistem organisasi program. Boleh tanya nggak ya Ben? Boleh enggak? Jadi besok gimana? Nanti aja Kak. Tunggu yang ngomong. Nggak ada, udah berhenti. Sudah selesai? Belum ya? Jangan lupa saya database ya, kalau nggak error. Kak izin bertanya, Ya. berarti kan hari ini sampai malam. Jadi besoknya gimana sistem kita gitu kan? Soalnya kan kami jauh ya, jadi biar kami bisa settle juga waktunya gitu. Besok pagi mungkin kalau ada pertanyaan nanti kan ada bisa dihubungi anggota kita juga. Kalau mau masuk sampai jam 10 atau jam berapa boleh. Nanti malam pastinya kita inginkan ya besok seperti apa ya. Ya. Ada makan siang kita tetap besok jadwalnya. Ya. Bungkus saja Pak. Gimana? Bungkus saja Pak. Bungkus ya. Ya. Bungkus ya nanti. Boleh Pak? Boleh. Nah bagi ibu yang sudah mengakses database ya, Responnya anjir. silakan masuk ke sistemnya. Bentar Kak, respon. Berkali. Sistemnya baru ya. Pastikan versinya ada di CKPN 08. Pastikan sistem itu. Kedua aja lah kita kalau gitu kan. Kedua aja kalau bisa. Apa nih? Bisa. Bisa. Hari ini saya didampingi oleh dua rekan, itu Pak Odi dengan Pak Sekal ya. Yang sebenarnya 3, satu lagi ada Pak Ardi. Cuma Pak Ardi kebetulan istrinya melahirkan tadi malam pulang jam 2 malam pulang. Kemudian mungkin kita turut berduka juga ada teman kita yang tadi berkumpul kecelakaan di Tapan, jadi beliau tidak hadir, nabrak ya. Jadi yang ditabrak itu meninggal. Dan sekarang masih ada urusan di Polres Painan. Mudah-mudahan kita doakan sama urusan beliau cepat kelar ya. Bapak Guspar, Bapak daerah namanya kan Guspar. Harusnya beliau hadir hari ini dari DPR Berundang untuk
sudah pernah dengar kata-kata EIR ya? Ada yang bilang EIR, ada yang bilang EIR. Itu singkatan dari Effective Interest Rate. Tapi walaupun kita sudah sering mendengar, cuma orang beranggapan bahwasanya karena ada kata-kata efektifnya itu, orang beranggapan EIR ini sama dengan bunga efektif yang sudah kita terapkan selama ini BPR. Orang bilang seperti itu, sebenarnya tidak, berbeda. Dan EIR yang akan kita terapkan ini itu baru bisa kita dapatkan setelah tabel angsurannya ya, jadwal angsurannya itu jelas sudah dapat, baru EIR ini bisa kita dapatkan. Nah, kalau bunga efektif yang sudah kita pakai, yang ada sebagai DPR yang memakai, itu kita tentukan suku bunganya, dari situ kita membentuk satu angsuran, ya kan? Tapi kalau ini dia tidak, dapat dulu angsuran yang ada, baru kita dapatkan bunga efektifnya itu. Nah, bunga EIR ini itu tidak akan mempengaruhi angsuran debitur. Skema debitur tetap. Kalau dulu sebelumnya mereka bayar pokok bunga, misalnya pokok 1.000, bunga 500, tetap segitu. Tapi komposisi yang kita terima di bank itu seperti piramida terbalik, besar di awal, kecil di akhir. Begitu komposisinya. Jadi bapak-bapak yang sudah biasa menggunakan bunga anuitas itu kan seperti piramida terbalik juga. Nah, yang memakai bunga anuitas kemungkinan pengaruhnya tidak terlalu signifikan karena dia sudah pakai piramida terbalik. Tapi bagi yang memakai sistem net murni yang biasa bunganya rata 5 tiap bulan, hari ini akan nampak mencolok bawahannya. Mungkin ada nanti yang lapangan besar yang kaget. Ini fenomenanya sama dengan fenomena pada saat keluar mulai, masih ingat apa? Pada saat keluar mulai dulu, laba kita naik signifikan di saat itu. Tapi ujung-ujungnya kita repot. Ini aku udah video. Dan sering jadi pertanyaan, kenapa bulan ini laba kita turun? Nah, kesimpulannya, penerapan EIR ini sebenarnya BPR dituntut untuk kreditnya tumbuh terus. Kalau dulu tumbuhnya pelan-pelan, sekarang minta tumbuhnya agak cepat. Karena kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan kredit, nanti akan kelihatan merosotnya pendapatan kita. Karena dengan sistem bunga terbalik tadi ibaratnya, yang di akhir-akhir ya, bunga-bunga yang di akhir itu seolah posten yang di akhir itu seolah rekening sampah kan. OS-nya masih tinggi, tapi pendapatan sudah tidak ada. Jadi tidak diimbangi dengan kredit baru, ya pasti akan kelihatan merosotnya laporan keuangan kita. Contoh ya, bagi yang kemarin memakai sistem flat anuitas, pada saat COVID kemarin nampak turunnya, pasti nampak. Yang biasa laba 2M, 3M, langsung jeblok menjadi 500, bahkan ada yang rugi minus, padahal dulu kita lihat dalam publikasi labanya puluhan M. Tahu-tahunya kena COVID 2 tahun ini habis. Karena tidak diimbangi dengan pencairan tadi. Begitu juga dengan penerapan bunga EIR ini. Sama ya kasusnya cash ini. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat, akan nampak ya dari simulasi yang kita lakukan. Jangan kaget, laba kami naik 2M, laba kami naik 500. Kita akan menunjukkan buktinya kenapa laba itu naik. Nah, bagaimana urusan kita dengan debitur? Kita jangan memikirkan urusan debitur, Pak, karena EIR ini hanya untuk kepentingan intern bank. Jadi tidak ada hubungannya debitur. Debitur bunganya flat tetap flat, bunganya anuitas tetap anuitas. Bunganya rekening koran tetap rekening koran. Dulu bunganya 1.000 sebulan tetap 1.000. Walaupun di tabel angsuran kita nanti ada 1.100 di awalnya itu, ada 1.200 atau bahkan turun dari yang kita biasanya ini. Karena ada sistemnya tadi itu piramida terbalik. Bisa dipahami ya Bu ya? Jangan, jadi kalau selama ini Bapak Ibu
berarti kita harus bunga efektif semuanya. Nah, disitulah salah pahamnya. Jadi kita beranggapan bunga efektif yang sudah ada sekarang itu sama dengan yang itu anggapan kita ya. Nah, padahal tidak, berbeda. Dan sudah dijalankan, kita langsung ke materi kita. Bagaimana perubahannya sistem, bagaimana faktor pengaruh ke laba rugi kita. Kita akan coba satu persatu begitu dulu. Sederhana sudah dilakukan ya. Belum. Aku nggak gini aja Pak, untuk aku tahu. Aku tahu. Punya Pak. Tahu sini. Ih cantiknya. Ada 2 orang. Fotonya mana? Kak cowoknya Kak. Benar dulu. Ya itu cuma Kita tunggu ya kalau kita yang lain. Salah satu pertanyaan saya nantinya di waktu pertemuan dengan OJK itu, mungkin Bapak Ibu yang sudah memahami tentang ini, pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan kredit rekening keuangan? Kredit rekening keuangan itu kan nggak jelas ini angsurannya. Angsuran bulan ini berapa, angsuran bulan depan berapa, kan kita nggak tahu. Apakah dia masuk ke hitungan IR, dan kalau masuk, bagaimana cara rumusnya itu? Kan kita juga belum tahu. Tapi menurut saya, yang rekening keuangan itu tetap memakai sistem terbaik. Garis lurus seperti biasa tidak ada perubahan khusus rekening keuangan. Jadi di sistem yang ada kita ini, rekening keuangan itu saya abaikan. Belum masuk ke dalam hitungan IR. Karena pun kalau kita hitung, itu tidak akan ketemu angka pastinya. Angsuran per bulan jelas dulu, itu baru bisa kita hitung IR. Dan Bapak Ibu silakan lanjut. Nanti menunya itu ada di modul kredit ya, modul kredit di proses data, kemudian proses CKPM. Langkah pertama kita ya, ini yang harus dilihat, dicatat. Karena ini akan diterapkan seandainya OJK meminta, artinya tolong buatkan simulasi perbedaan antara penerapan EIR dengan SKK etap yang sudah ada. Maka inilah yang harus kita lakukan. Ya, ini harus dilakukan. Langkah pertama ini sistemnya ya, di utility kita melakukan pengecekan data dulu. Karena kalau data salah, provisi salah, ada yang salah, segala macam salah, itu sudah pasti nantinya EIR kita juga akan salah. Jadi ada video yang saya kirimkan di grup. Apakah itu sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi pastikan data provisi kosong harus diisi dulu. Kalau masih ada muncul data seperti ini, sampel saya ya. Masih ada muncul data seperti ini, itu akan mempengaruhi perhitungan EIR kita. Kalau masih Kakak ada pakai kosongan ini muncul ya. Ya, silakan. berdua aja kalau mau Kakak pakai dulu. Bisa. Tidak ada masalah. Kalau dia betul-betul kosong biarkan. Kalau dia muncul di sini, kan bukan hanya provisi, bisa jadi ada ATM-nya, ada bunga ditangguhkannya. Di sini bukan hanya provisi ya, yang saya munculkan ini. Jadi ATM-nya kosong juga muncul di sini. Yang saya munculkan adalah sisa provisinya ada, nilai amortisasinya ada, tapi nilai awal tidak ada. Nah yang kita butuhkan nilai awal itu untuk mencari rumus EIR tadi. Ini kosong berarti ya. Kita berarti benar. Nah ini harus diselesaikan. Kalau ada 10 orang, misalkan Anda sekarang selesai dibiarkan ya, salah-salah sedikit nggak apa-apa dulu. Tapi
ini tetap berjalan, wajib diselesaikan ya. Ini wajib. Berarti kalau udah kosong oke ya berarti. Kalau sudah kosong berarti sudah oke. Kemudian ada lagi satu jebakan ya yang selama ini terjadi. EIA ini CKPN sebenarnya kurang efektif untuk terpilih restruktur. Saya sudah coba beberapa case. Nah, kesalahan yang terjadi pada saat restruktur, pertama, restruktur itu pengaruh ke CKPN ya. Restruktur dengan melakukan top up pokok itu berpengaruh terhadap hasil akhir dari CKPN. Kemudian restruktur, ketika kita melakukan proses restruktur ya, dulu kredit sempat ada provisi dan ADM. Kemudian sekarang kita melakukan restruktur, provisinya kita tarik lagi. Nah, sementara provisi lama belum kita nihilkan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap perhitungan iuran. Jadi kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu nantinya ya, yang lama-lama nanti itu bisa kita cross check katanya. Kalau terjadi seperti itu, hitungan IR kita akan meleset, walaupun nilai melesetnya 0, sekian, tapi itu mempengaruhi nilai akhirnya dari amortisasi itu. Jadi betul-betul harus akurat data itu. Dan yang perlu Bapak jaga, nah ini sama-sama kita jaga. Kedepannya usahakan ikutan Bapak ini sangat berisiko ya. Karena provisi segala macam itu sudah pada saat terjadi inputan awal kredit kita, kredit baru ya gitu ya. Provisi awal sudah diisikan, ada yang awal sudah diisikan, kemudian data tersimpan. Pada saat data tersimpan, sistem sudah membentuk kartu baru dengan perhitungan IAN. Nah, ketika sistem sudah membentuk perhitungan baru dan dropping dilakukan, terjadi dilakukan ya, artinya kredit sudah jadi, tahu-tahunya bulan depan provisi kita salah. Nah, itu agak repot biasanya Bapak Ibu. Kenapa repot? Provisi ada yang segala macam dan bunga itu disatukan amortisasinya. Kalau sekarang salah provisi yang kita langsung perbaiki provisi itu berapa amortisasi yang sudah ada. Kalau besok itu kita tidak tahu nilai mana yang akan dipergi, amor itu sudah jalan gitu. Karena dia sudah menggabung menjadi satu. Dan maka nanti sistem akan mengulang lagi bentuk data. Tapi kesalahannya sebelum jadi pembayaran pertama itu masih bisa kita atasi. Terbayang nggak kejadian seperti itu? Pengaruhnya kemana? Jadi sistem membentukkan kartu lagi Pak. Kayak angsuran salah jadinya. Karena provisi tadi itu mempengaruhi angsuran. Makanya ini kelemahan kita di BPR, betul BPR kan banyak yang kerja rangkap. Kadang-kadang otorisasi oke, baik oke tanpa dilihat dulu. Hajar. Besok kalau salah kembali bisa diperbaiki Pak Toto. Tenang kan? Ya, itu biasa yang terjadi. Nah, besok tolong diefektifkan Pak. Karena semakin banyak kesalahan Pak, semakin banyak nanti permasalahan kita ke depannya. Pengaruhnya bukan hanya pengaruh sekedar data Pak, tapi pengaruhnya dalam kelaporan keuangan kita. Itu pengaruhnya. Kalau hanya sekedar data, kalau itu salah, tidak ada pengaruh laporan keuangan. Tapi kalau ini yang salah, Pak, pengaruhnya laporan keuangan. Dan mengurut kesalahan itu susah, yang sudah berjalan. Kemudian bagi BPR yang sering melakukan adanya biaya transaksi, nah ini hati-hati juga. Biaya transaksi itu jangan sampai dibayarkan diinput di sistem setelah proses pembayaran pertama dilakukan. Terutama untuk BTS PAN. SPAN kan hari itu cair bayar langsung kan. Ada transaksi hari itu juga harus selesaikan. Karena rumusnya itu kan provisi tambah ada dikurangi biaya transaksi. Jadi jangan ditunda-tunda selagi pembayaran debitur belum masuk. Kalau sudah masuk pembayaran debitur,
repot perbaikannya. Itu yang harus saya pikirkan bagaimana perbaikan berjalan nantinya. Ada dicatat Bapak Ibu semuanya ya, yang mengaktifkan rekening besok harus dicek apa perlu print, cek betul-betul. Tengok PK betul nggak provisi segini, adanya segini. Prestasi bunga juga Bu, jangan sampai salah. Betul nggak segini? Karena itu orang surat kan. Betul nggak? Itu saya tekankan sekali Pak. Bukan vendor saya aja. Kalau Pak yang sudah memahami pasti tahu masalahnya. Jadi itu PR pertama kita yang harus kita jaga. Yang selama ini main oke-oke saja. Setiap ada pesan dari sistem itu jangan langsung oke baca dulu. Apa yang pesan ini? Oh oke, oh yes, oh yes, oh yes, no. Jangan langsung tapi salah kalau nggak bisa lagi kebiasaan seperti itu kita lakukan. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwasanya yang ini sudah dilakukan Pak Umum. Di Pak Umum kenapa dia bisa berjalan? Karena struktur organisasi juga bagus. Nah yang saya takutkan di DPR hanya itu Bapak. Kita banyak pekerjaan yang istilahnya satu orang, tiga pekerjaan dipegang oleh satu orang. Itulah konsentrasi pimpinan segala macamnya. Yang penting cepatnya dulu. Nah itu harus kita ubah. Jadi ya, yang ada data saksi banyak sih kan, yang ada TV marketing, jangan diundur-undur pembayarannya. Kalau memang hari itu langsung bayarkan, kan juga mau dikeluarkan kan, harus jelas dengan brokernya, perjanjian segala macamnya. Jangan tunda dulu sampai 1 bulan. Jangan dulu nanti sudah terimput 100.000 ternyata 1 juta, mau yang pulang 1. Itu ada yang benar sering terjadi. Salah Pak, saya ikut gimana cara koreksinya Pak? Besok kalau salah ikut Pak, gimana cara koreksi Pak? Ada. Nah, saya tidak mau lagi mendengar itu. Sudah tahu kan dampak-dampaknya? Karena itu faktor utama. Nanti setelah kartunya nampak, Bapak Ibu akan paham apa yang saya bilang tadi. Kartu yang saya coba ini. Dan kita lanjut ke pembahasan. Catat dulu ya kata-kata tadi. Kita masuk ke utility dulu ya, utility dari fungsi KPN ini. Kemudian anggaplah ini sudah selesai kita lakukan ya, cek data sudah beres lah. Ada ini dengan ini, dia salah, ini salah masih salah hasilnya. Oh satu lagi, untuk AIR itu jangka waktu sangat ini ya, sangat penting lah dalam bentukan IR. Kalau bisa Bapak Ibu ya, jangka waktu yang ada di DPR itu jangan jangka waktu yang luar biasa gitu. Airku yang mana tuh Pak? Ada yang 500 bulan, ada yang 250 bulan. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Sekarang semakin panjang jangka waktu, semakin lama sistem terjadi. Itu pertama. Yang kedua kan kadang-kadang kita ini terutama yang kredit struktur. Kredit struktur itu kan kita mengikuti keinginan atau kemauannya debitur. Sehingga jangka waktu yang ada pada saat kredit struktur itu kan tidak benar. Biasa di normal itu kan di normal 6 bulan, 12 bulan kan itu 18 bulan, 24 bulan ya. Tapi kalau pada kredit struktur ada kayak berhitung kan. Mulai dari 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kan itu ada. Ada 108, 109, 110 itu ada. Nah, di area ini jangka waktu itu sebenarnya kita tanam di coding. Kita tanam di coding. Jadi efeknya jangka waktu yang tidak terdaftar di program itu akan menyebabkan error bukan error, salah hasil pada saat terjadi misalnya struktur atau pencairan kredit. Semua jangka waktu normal sudah kita tanam. 1, 3, 6, 12, 18, 24, 20 itu sudah kita tanam. 36. Nah, kalau bisa pada saat struktur, Bapak Ibu, usahakanlah jangka waktu itu yang dipakai, biar data kita lebih akurat.
Jangan jangka waktunya 350 gitu, yang 199 kan. Karena jangka waktu yang jarang dipakai oleh DPR, hanya sebagai besar saja yang memakai itu. Saya tidak melarang kalaupun Bapak nanti ada, misalkan nanti simulasi kan akan dibuatkan. Pak, ini jangka waktu daftar, kasih tahu kita. Nanti program kasih aja. Tapi jangka waktu dari 1 sampai 72 bulan ya, itu akan saya buat berurutan, tidak ada masalah. 72 bulan itu sudah berapa tahun? Nah, kan sudah lumayan lama, sudah banyak. Dan perlu ketahui juga, CKPN dan IA itu memang efektif untuk kredit jangka pendek, bukan untuk kredit jangka panjang. Karena untuk CKPN apalagi migrasi yang diminta itu adalah progres pokoknya itu, pembayaran pokok. Kalau jangka panjang kan progresnya sedikit-sedikit ya pokok Pak, pembayarannya. Dan itu juga akan bisa menyebabkan CKPN kita tinggi. Jadi progres apanya CKPN ini memang sebenarnya untuk kredit jangka pendek lah yang bagus, 5 tahun maksimal kan. Tapi bukan berarti yang panjang tidak boleh. Kan 5 tahun itu sistem pun baca cepat. Kalau 300 tahun, 300 kali ya udah mungkin. Panas banget. Dan kita masuk lagi ke pembahasan ini. Jadi langkah pertama kita setting awal data dulu Bapak Ibu. Di utility ini kita ambil bucket dulu dari connectivity ya. Nanti kita jelaskan satu. Kemudian klik setting data awal. Ini kita jawab yes. Biarkan dia berjalan. Silakan dilakukan dulu. Dan tadi bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Dampaknya segala macam, pengertiannya. Di sini sudah selesai. Ini nama websitenya bulan bintang. Tapi kalau nama yang terang ya boleh. Karena selalu memakai kata satu website. Kalau sudah selesai setting data awal selesai semua. Iya, Pak. Oh kita ada data-datanya. Kemarin di grup saya bilang tolong bawa laptop yang speednya bagus. Core i7 dengan RAM 16 sudah bisa. Nah, nanti pada saat proses Bapak akan tahu oh ini yang paling dibilang ini. Akan tahu. Ya. Ya. Karena kita akan waktu ulang semuanya, bayangkan. Kalau di kita ada 2000 orang itu akan bentuk kartu. Bentuk kartu lagi kayak ikut baru itu bentuk kartu. Berapa lama waktu kita butuhkan kalau kita melakukan I3 sekarang dengan RAM 4 ini. Kemarin yang kemarin itu ada 2 jam belum selesai. Apalagi yang tidak virus. Tapi lama itu hanya sekali pada konversi. Nanti kalau sudah berjalan latihan, itu kan efektif jalan di Januari ya. Jalan apa konversinya sekali, habis itu tidak normal seperti biasa. Lama lagi. Cuma saat ini memang kita butuhkan spek yang bagus. Satu lagi Bapak Ibu, yang biasa menunda tutup buku sampai 2-3 hari tahun depan. Tolong kita sama-sama sepakat. Kemarin saya sudah sepakat. Kita di tanggal 2 sudah closing semuanya. Karena kita akan melakukan konversi ini di tanggal 2 itu dengan data akhir bulan. Kalau nanti kita konversi dilakukan tanggal 4, tanggal 5, takutnya ketinggalan segala macam kan. Jadi kita serentak di tanggal 2 itu kita konversi secara serentak semuanya. Jadi tolong di akhir tahun 2024 tutup buku jangan kita tunda lama-lama. Karena di situ sudah efektif berlaku sistem ini. Mudah-mudahan tidak ada penundaan ya. Karena PA sama SE kan belum baru.
pasti itu kan sudah keluar itu yang dua itu berjalan ini. Tapi kalau sudah keluar, kita meminta yang tadi itu jangan dipakai lagi waktu planet Pluto. Nanti yang tahunnya bisa 370 ya. Waktu normal 395, ini 370 dalam setahun. Sepakat dia yang kemarin sepakat semua. Oke Pak. Tentu di sini nggak ada direksi, nggak ada orang direksi yang hadir. Jadi fokuslah penantian sekitar tanggal 20 dari tahun itu kaki semua. Nggak dapat angkat barang. Sudah ya? Sudah. Semua sudah? Kalau sudah, gimana? Set tanggal. Oh, set tanggal sudah lakukan belum? Set tanggal setting awal, siapa yang ada masalah? Untung bisa. Ini bisa. Baru gabung dengan bis ya? Oh, berarti kata awal CKP ini nggak ada. Kita kan sudah dapat tadi 2.000. Jadi sebelumnya ada penambahan yang lama. Main tahun. Ya, Untung banyak. Soalnya tanggal 2 Januari itu Pak. ya. Kalau misalnya tanggal 1 Januari itu bisa dibuka. Satu Januari kan libur. So, Ya. di Februari Maret kita sendiri kita pengen rekaman gitu. Kita jangan tanggal 2 itu. Malam-malam melakukan malam. Ya. Kita lembur kenapa?